Setengah tahun setelah putriku menghilang, nomor ponselnya kembali mengirim sebuah pesan. Lokasinya, kantor almarhum suamiku. Di dalamnya, sebuah telepon masih mengisi daya, dengan pesan suara terakhirnya terputar. Saat itu, saya sadar bahwa saya sungguh bersyukur kamu ada di sini. Ikuti kisahku sampai selesai dan berikan komentar dari kota mana kamu menontonku, agar saya bisa melihat seberapa jauh kisahku telah sampai. Saya Rina, umur 62 tahun, dan hidup saya hancur berantakan ketika ponsel saya bergetar pada malam bulan Maret itu. Saya sudah 6 bulan penuh tidak bisa tidur nyenyak. 6 bulan menyeret rasa bersalah yang menggerogoti saya dari dalam. 6 bulan bertanya-tanya apakah saya bisa melakukan sesuatu yang berbeda untuk mencegah putriku, Dewi, menghilang tanpa jejak. Saat itu hampir tengah malam ketika pesan itu masuk, saya berada di dapur, memegang secangkir teh kamomil yang sudah dingin, ketika saya mendengar bunyi notifikasi WhatsApp yang sudah kukenal. Jantung saya berhenti berdetak saat melihat nama di layar. Dewi, Sintaku. Selamat malam, Bu. Tangan saya gemetar begitu hebatnya sampai ponsel hampir jatuh. 3 kata sederhana itu menembus saya seperti belati. Selama 6 bulan saya menunggu sinyal, apapun yang akan memberitahu saya bahwa putriku masih hidup. Tetapi sekarang setelah saya melihatnya di depan mata, saya tidak bisa memprosesnya. Saya segera menekan nomornya, langsung masuk ke kotak pesan suara, seperti biasa. Saya coba menelepon lagi dan lagi. Tidak ada hasil. Namun, pesannya ada di sana, nyata, dengan waktu tertera. Pukul 23:58, 2 menit yang lalu, saya menyentuh opsi lokasi dengan jari-jari gemetar. Aplikasi itu memuat perlahan, dan ketika PIN muncul di peta, udara keluar dari paru-paru saya. Alamat yang muncul adalah Jalan Industri 534, bekas kantor almarhum suamiku, Joko. Joko meninggal karena serangan jantung 8 bulan lalu. 2 bulan sebelum Dewi menghilang, kami telah menutup bengkel mobilnya dan tidak pernah kembali ke sana. Tempat itu terbengkalai, menunggu kami membuat keputusan untuk menjualnya. Saya duduk di tepi tempat tidur, merasa seolah dunia berputar di sekitar saya. Bagaimana mungkin ponsel Dewi ada di kantor ayahnya? Selama berbulan-bulan ini, polisi melacak keberadaannya yang terakhir hingga stasiun bus pusat, di mana kamera menunjukkan dia menaiki bus menuju kota tetangga. Setelah itu, tidak ada apa-apa. Saya membaca ulang pesan itu berulang kali, mencari petunjuk apapun, tapi itu begitu sederhana, begitu biasa. Selamat malam, Bu. Sesuatu yang Dewi katakan ribuan kali selama 28 tahun hidupnya. Sesuatu yang saya pikir tidak akan pernah saya dengar lagi, sampai malam ini. Rasa bersalah kembali menghimpit saya seperti ombak raksasa. Hari-hari terakhir sebelum dia menghilang terasa tegang di antara kami. Dewi bersikap aneh, gelisah, mengajukan pertanyaan tentang Joko yang saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pertanyaan tentang keuangannya, tentang bisnis, tentang dokumen yang dia bilang dia temukan. Saya begitu tenggelam dalam duka saya sendiri sehingga saya tidak memberinya perhatian yang layak. Bu, apakah ayah tidak pernah bercerita tentang proyek lain? Dia pernah bertanya suatu sore ketika kami merapikan barang-barang Joko. Tentang rekening bank atau perusahaan lain. Saya mengatakan tidak, bahwa ayahnya selalu sangat tertutup tentang urusan bisnis. Itu memang benar. Joko mengurus segala hal yang berhubungan dengan bengkel, dan saya mengurus rumah serta bisnis kue kecil saya. Saya tidak pernah mencampuri urusannya. Tetapi sekarang, duduk di tempat tidur dengan pesan yang mustahil itu di layar, saya bertanya-tanya apakah saya seharusnya lebih memperhatikan, apakah saya seharusnya lebih mendengarkan Dewi daripada memintanya untuk menghormati masa berkabung. Setengah marah, setengah takut, Dewi membawa tas ransel kecil dan mengatakan dia akan menginap di rumah temannya, Ayu, selama beberapa hari, bahwa dia butuh ruang untuk berpikir. Saya tidak merasa aneh. Semua orang memproses kehilangan dengan cara yang berbeda. Tetapi Ayu menelepon saya 3 hari kemudian menanyakan apakah saya tahu di mana Dewi berada, karena dia tidak pernah sampai ke rumahnya. Saya bangkit dan berjalan ke jendela, melihat jalanan kosong yang diterangi lampu jalan. Lingkungan itu sunyi senyap, seolah-olah itu satu-satunya tempat di dunia di mana ketenangan masih ada. Tetapi pikiran saya bergemuruh dengan 1000 pertanyaan. Apakah Dewi berada di kantor Joko selama ini?
Mungkinkah dia menemukan sesuatu di sana yang memaksanya bersembunyi? Atau apakah orang lain yang memegang ponselnya dan sedang mempermainkan saya dengan kejam? Saya memeriksa pesan itu lagi. Foto profil Dewi masih sama. Sebuah selfie yang dia ambil pada hari ulang tahun saya yang ke-61, tersenyum di samping kue coklat yang saya buat untuk saya. Status koneksinya menunjukkan terakhir dilihat sudah lama sekali. Tetapi pesannya baru saja masuk. Saya memutuskan saya tidak bisa menunggu sampai besok. Saya harus pergi ke kantor itu sekarang juga. Meskipun sudah pukul 12 malam, meskipun saya harus mendobrak kuncinya. Saya harus tahu apa yang terjadi. Saya berpakaian cepat dengan apapun yang saya temukan. Celana jeans lama dan blus lengan panjang. Saya mengambil kunci mobil dan tas saya. Berhenti hanya untuk mengambil senter dari laci dapur. Perjalanan ke kantor Joko terasa abadi bagi saya. Setiap lampu merah tampak berlangsung selamanya. Setiap jalan kosong mengingatkan saya betapa sendiriannya saya di dunia ini sejak Joko meninggal dan Dewi menghilang. Saya mengemudi dengan tangan mencengkeram erat setir, bernapas tidak teratur. Jalan industri itu gelap gulita ketika saya tiba. Bisnis di daerah itu tutup lebih awal, dan pada malam hari berubah menjadi tempat seperti hantu. Bengkel Joko ada di ujung blok. Sebuah bangunan bata kecil dengan papan nama usang yang masih bertuliskan reparasi Joko. Saya memarkir di depan pintu masuk dan duduk selama beberapa menit, mencoba menenangkan napas. Bangunan itu terlihat persis sama seperti terakhir kali saya ke sana. Jendela kotor, cat mengelupas, pintu logam tertutup dengan gembok yang kami pasang sendiri. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Cahaya yang sangat redup menyaring dari bawah pintu. Saya keluar dari mobil dengan kaki gemetar. Garis cahaya di bawah pintu itu menghipnotis dan menakutkan saya pada saat yang sama. Sudah 8 bulan sejak kematian Joko, 6 bulan sejak Dewi menghilang, dan tidak ada yang punya kunci tempat ini kecuali kami. Saya mendekati pintu utama dan menyadari sesuatu yang membuat darah saya dingin. Gemboknya terpasang, tetapi tidak terkunci. Itu tergantung pada engsel seolah-olah seseorang ingin berpura-pura tempat itu aman, tetapi lupa untuk menguncinya sepenuhnya. Saya mendorong pintu logam, dan itu terbuka dengan derit yang memecah keheningan malam. Bau bengkel yang akrab segera menyeruak, oli mesin, logam berkarat, dan sesuatu yang lain, sesuatu seperti kelembaban dan pengabaian. Cahaya itu berasal dari kantor kecil yang Joko miliki di belakang, tempat dia menyimpan dokumen bisnis dan beristirahat. Saya berjalan di antara ruang kosong tempat mobil yang diperbaiki dulu berada, merasa seolah-olah saya sedang menodai sebuah makam. Pintu kantor sedikit terbuka. Dengan jantung berdebar begitu keras sampai saya bisa mendengarnya di telinga, saya mendorongnya perlahan. Apa yang saya lihat di dalamnya membuat napas saya terhenti. Di atas meja Joko, terhubung ke pengisi daya yang belum pernah saya lihat sebelumnya, adalah ponsel Dewi. Layarnya menyala, menunjukkan percakapan dengan saya. Pertukaran pesan kami, dengan balasan saya yang saya kirim di mobil. Dewi, kamu di mana? Tolong jawab. Tetapi tidak ada balasan lagi darinya. Saya mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Ponsel itu terasa hangat, seolah-olah baru saja digunakan. Baterai menunjukkan 80%. Seseorang telah mengisinya, menjaganya tetap berfungsi. Saya memeriksa pesan. Pesan yang saya terima adalah satu-satunya yang muncul di obrolan kami sejak dia menghilang. Tetapi ketika saya membuka menu utama, saya melihat sesuatu yang membuat saya terdiam. Ada 87 pesan suara yang direkam. Semuanya belum terkirim. Semuanya ditujukan kepada saya. 87 pesan yang telah direkam putriku, tetapi tidak pernah dia kirimkan kepada saya. Dengan jari gemetar saya menyentuh yang pertama. Suara Dewi memenuhi kantor yang sunyi, dan saya harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Bu, saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini padamu. Saya menemukan sesuatu tentang ayah, sesuatu yang tidak saya mengerti. Ada dokumen di sini di kantornya, dokumen yang berbicara tentang uang yang tidak kita ketahui dia miliki. Bu, saya pikir ayah berbohong kepada kita tentang banyak hal. Saya menghentikan rekaman, merasa seolah dunia bergoyang di bawah kaki saya. Dewi terdengar takut, bingung. Rekaman itu bertanggal 2 hari sebelum dia menghilang. Saya memutar pesan berikutnya. Bu, saya menemukan brankas di belakang lemari arsip.
Di dalamnya ada uang tunai, banyak uang tunai, dan ada dokumen properti yang tidak kita ketahui, sebuah rumah di pinggiran kota, tanah. Bu, dari mana semua uang ini berasal? Bengkel tidak pernah menghasilkan sebanyak ini. Napas saya menjadi tidak teratur. Joko selalu mengatakan kepada saya bahwa kami hanya menghasilkan cukup untuk hidup nyaman. Dia tidak pernah menyebutkan properti tambahan atau sejumlah besar uang yang disimpan. Pesan ketiga menghancurkan saya. Bu, ada lagi. Saya menemukan tanda terima, faktur. Sepertinya ayah berurusan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Ada nama di sini, nomor telepon, dan beberapa memiliki catatan yang mengatakan hal-hal seperti tertunda dan ingat untuk menelepon. Salah satu kertas memiliki alamat, dan itu bertuliskan keluarga kedua. Bu, saya tidak mengerti apa artinya ini, tapi saya takut. Keluarga kedua. Kata-kata itu bergema di kepala saya seperti gema yang menyakitkan. Saya duduk di kursi Joko, kursi yang sama tempat dia duduk setiap hari untuk minum kopi dan memeriksa catatannya, dan saya merasa seolah-olah saya sedang mengenal orang asing. Saya terus memutar pesan-pesan itu. Suara Dewi menjadi lebih putus asa, lebih takut dengan setiap rekaman. Bu, saya menelepon salah satu nomor yang saya temukan. Seorang wanita menjawab, dan ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah putri Joko, dia terdiam dan kemudian menutup telepon. Tetapi sebelum menutup telepon, saya sempat mendengarnya berkata, "Tidak mungkin," dia bilang dia tidak punya anak. Saya bangkit tiba-tiba, menjatuhkan kursi. Dia bilang dia tidak punya anak, Joko. Suamiku selama 30 tahun, ayah Dewi, telah menyangkal keberadaan mereka kepada orang lain. Pesan berikutnya bahkan lebih buruk. Bu, saya menyelidiki alamat yang bertuliskan keluarga kedua. Saya pergi ke sana. Itu adalah rumah yang bagus di lingkungan Rosales. Saya mengetuk pintu, dan seorang wanita berusia sekitar 50 tahun membukanya. Ketika saya bertanya apakah dia kenal Joko, dia menjadi pucat. Dia mengatakan dia adalah istrinya. Istrinya. Joko telah menikah dengan wanita lain. Sudah berapa lama? Saya tidak tahu. Tetapi faktanya ada di sana, terekam dalam suara putriku yang pecah. Nama wanita itu Siti. Dia punya 2 anak dengan ayah. Bu, 2 anak. Seorang anak laki-laki umur 15 tahun dan seorang anak perempuan umur 12 tahun. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa saya juga putrinya, dia pingsan. Dia benar-benar pingsan. Kaki saya menyerah dan saya duduk lagi. Joko tidak hanya punya wanita lain, dia punya anak lain. Sebuah keluarga utuh yang dia rahasiakan selama bertahun-tahun. Pesan nomor 20 menjelaskan bagaimana Dewi menemukan semua ini. Bu, setelah ayah meninggal, saya tidak bisa tidur. Saya terus datang ke sini ke kantor pada malam hari, mencoba merasa dekat dengannya. Suatu malam saya memutuskan untuk memeriksa semuanya lebih teliti, mengatur dokumennya lebih baik untuk saat kita siap menjualnya. Saat itulah saya menemukan brankas di belakang lemari arsip. Kodenya adalah tanggal ulang tahun saya. Tentu saja itu tanggal ulang tahunnya. Joko selalu sentimental dengan tanggal-tanggal penting. Saya tidak pernah membayangkan dia akan menggunakan kombinasi itu untuk melindungi rahasia yang begitu menghancurkan. Saya terus mendengarkan, pesan demi pesan, sementara dunia saya runtuh sepenuhnya. Dewi telah menghabiskan berhari-hari menyelidiki, mencoba memahami kehidupan ganda ayahnya. Dia telah menemukan laporan rekening bank yang tidak saya ketahui. Dia telah menemukan bahwa Joko secara teratur mengirim uang kepada Siti dan anak-anaknya. Pesan nomor 43 menghancurkan hati saya. Bu, saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini padamu. Saya tidak tahu apakah saya harus memberitahumu. Ayah tidak hanya punya keluarga lain. Uang yang dia kirimkan kepada mereka, uang untuk membiayai rumah lain itu, kehidupan lain itu, dia ambil dari rekening kita. Dari uang yang kamu hasilkan dengan kue-kue buatanmu, dari uang yang kita tabung untuk kuliah saya, selama bertahun-tahun, Bu, selama bertahun-tahun dia mencurimu untuk membiayai keluarga lainnya. Saya menutup wajah dengan tangan dan menangis seperti yang belum pernah saya lakukan sejak pemakaman Joko. Tetapi ini bukan air mata duka untuk suami tercinta. Ini adalah air mata pengkhianatan, penghinaan, kemarahan, 30 tahun pernikahan, 30 tahun percaya bahwa saya mengenal pria yang berbagi tempat tidur, meja, dan hidup dengan saya.
30 tahun menjadi orang bodoh yang bekerja siang dan malam untuk membantu menafkahi rumah kami, tanpa tahu bahwa uang saya membiayai pengkhianatan suami saya. Tetapi pesan-pesan itu tidak berakhir di sana. Ketika saya mencapai pesan nomor 60, suara Dewi berubah. Dia tidak lagi hanya terdengar sedih atau bingung. Dia terdengar ketakutan. Bu, saya pikir seseorang mengikutiku. Sejak saya pergi berbicara dengan Siti, saya melihat mobil yang sama diparkir di dekat rumah kita. Seorang pria mengikutiku ke pasar swalayan kemarin. Saya takut, Bu. Saya sangat takut. Saya terus memutar pesan-pesan itu dengan tangan gemetar. Suara Dewi menjadi lebih putus asa dengan setiap rekaman, dan saya tenggelam lebih dalam ke dalam kenyataan yang tidak pernah saya bayangkan mungkin terjadi. Pesan nomor 65 membuat darah saya dingin. Bu, pria yang mengikutiku mendekatiku hari ini. Dia menungguku di luar bank ketika saya keluar setelah melakukan setoran. Dia tinggi, memakai setelan hitam dan punya bekas luka di pipi kiri. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tahu saya telah menyelidiki urusan ayah dan bahwa itu bisa membawaku masalah. Saya menghentikan rekaman dan berdiri, berjalan berputar-putar di kantor kecil. Kehidupan macam apa yang telah dijalani Joko? Orang macam apa yang dia libatkan? Saya melanjutkan dengan pesan berikutnya. Pria itu mengatakan kepada saya bahwa ayah berutang uang kepada seseorang yang sangat berbahaya. Banyak uang. 400.000 dolar Amerika Serikat, Bu. Dia bilang ayah berjanji akan membayar sebelum meninggal. Tetapi utang itu tidak hilang bersamanya ke kuburan. Dia bertanya apakah saya tahu di mana uang itu berada. 400.000 dolar Amerika Serikat. Jumlah yang tidak pernah kami miliki. Bahkan ketika bengkel berjalan lebih baik, kepala saya berputar mencoba memproses semua informasi ini. Bu, saya bilang padanya bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang utang itu, bahwa ayah tidak pernah membicarakan hal itu kepada kami. Lalu dia tersenyum padaku dengan cara yang membuat saya merinding dan berkata, maka sebaiknya kamu mencari tahu dengan cepat, karena sekarang utang itu milikmu dan ibumu. Napas saya terhenti. Dewi dan saya telah mewarisi utang 400.000 dolar Amerika Serikat kepada orang-orang berbahaya dan kami bahkan tidak mengetahuinya. Pesan berikutnya menjelaskan lebih lanjut. Bu, saya menyelidiki lebih lanjut tentang utang ini. Rupanya ayah meminjam uang itu untuk membeli properti yang saya temukan di dokumen. Tetapi alih-alih menggunakan uang itu untuk itu, dia menghabiskannya untuk membiayai Siti dan anak-anaknya selama bertahun-tahun. Rumah tempat mereka tinggal, sekolah swasta anak-anak, mobil baru Siti, semuanya dibayar dengan uang pinjaman dari orang-orang yang tidak mengenal ampun. Joko telah meminjam hampir $500.000 dolar Amerika Serikat dan menghabiskannya untuk keluarga lainnya, meninggalkan kami dengan utangnya. Pengkhianatan itu begitu dalam sampai saya kesulitan bernapas, tetapi pesan nomor 70 menghancurkan saya sepenuhnya. Bu, saya pergi menghadapi Siti. Saya memberitahunya tentang utang dan tentang ancaman itu. Tahukah kamu apa yang dia katakan padaku? Dia tahu tentang utang itu, bahwa ayah telah menceritakan semuanya sebelum meninggal, tetapi ayah meyakinkannya bahwa kamu dan saya akan bertanggung jawab untuk membayarnya karena kita adalah orang bodoh yang dipercayai sebagai keluarga utamanya. Itu kata-kata persisnya. Bu, orang bodoh. Saya duduk di lantai kantor dan menangis sampai kehabisan air mata. Seluruh pernikahan saya adalah kebohongan. Joko tidak hanya selingkuh dengan wanita lain, tetapi dia telah menggunakan saya sebagai rencana cadangan keuangannya. Sementara saya bekerja siang dan malam membuat kue dan cake untuk menambah penghasilan kami, dia menghabiskan uang itu untuk membiayai keluarga aslinya dan mengejek saya bersama kekasihnya. Pesan nomor 75 menjelaskan mengapa Dewi menghilang. Bu, pria dengan bekas luka itu kembali. Kali ini dia tidak sendirian. Mereka bertiga, dan mereka mengepung saya ketika saya meninggalkan pekerjaan. Mereka bilang mereka punya proposal. Jika saya menghilang selamanya, jika saya tidak pernah pulang dan tidak pernah menceritakan tentang utang itu kepadamu, mereka akan meninggalkanmu sendirian. Mereka bilang seorang wanita berumur 62 tahun yang bekerja membuat kue tidak akan pernah bisa membayar 400.000 dolar Amerika Serikat. Tetapi jika saya pergi dan tidak pernah kembali, mereka akan menganggap utang itu lunas. Putriku telah menghilang untuk melindungiku. Dia telah mengorbankan dirinya agar saya tidak perlu menghadapi orang-orang berbahaya itu. Bu,
Saya tidak bisa menceritakan kebenaran tentang ayah saat dia baru saja meninggal. Saya tidak bisa menghancurkanmu dengan semua informasi ini ketika kamu baru saja memproses kehilangannya, dan saya juga tidak bisa memaparkanmu pada bahaya utang itu. Jadi saya membuat keputusan yang paling sulit dalam hidup saya. Rekaman-rekaman berikutnya menjelaskan bagaimana Dewi merencanakan kepergiannya. Dia diam-diam menjual perhiasan dan beberapa barang berharga untuk mendapatkan uang tunai. Dia telah meneliti kota-kota kecil di mana dia bisa hidup tanpa meninggalkan jejak. Dia telah menyiapkan segalanya untuk pergi selamanya. Bu, saya memprogram ponsel saya untuk mengirimimu pesan setelah 6 bulan tepat. Saya ingin kamu punya waktu untuk sedikit sembuh dari kematian ayah sebelum tahu kebenarannya. Dan saya ingin memastikan bahwa orang-orang itu tidak lagi mengawasimu. Pesan nomor 80 menghancurkan hati saya. Bu, jika kamu mendengarkan ini, itu berarti sudah 6 bulan berlalu dan saya harap kamu baik-baik saja. Saya harap kamu bisa melanjutkan hidup tanpaku. Saya tahu pasti mengerikan tidak tahu apa yang terjadi padaku, tetapi itu satu-satunya cara untuk menjagamu tetap aman. Dewi telah menghitung segalanya. Bahkan di saat-saat paling putus asa dalam hidupnya, dia memikirkan saya terlebih dahulu. Dokumen yang kamu butuhkan ada di brankas. Kodenya adalah tanggal ulang tahun saya, 0803-1995. Di sana ada semua bukti dari apa yang ayah lakukan, semua properti yang dia beli dengan uang pinjaman, semua dokumen keluarga lainnya. Saya bangkit dan mencari lemari arsip yang disebutkan Dewi. Memang benar, di belakangnya ada brankas kecil yang tertanam di dinding, hampir tak terlihat di antara bayangan. Saya memasukkan tanggal ulang tahun Dewi, 0803-1995. Brankas terbuka dengan bunyi klik lembut. Di dalamnya, saya menemukan persis seperti yang digambarkan Dewi. Tumpukan uang tunai, dokumen properti, kontrak, dan folder tebal berlabel Siti dan keluarga. Ada juga buku catatan dengan tulisan tangan Joko di mana dia mencatat semua pembayaran yang telah dia lakukan kepada keluarga lainnya selama bertahun-tahun. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah surat tulisan tangan yang ditujukan kepada saya, dengan tulisan tangan Joko. Itu bertanggal seminggu sebelum kematiannya. Rina, jika kamu membaca ini, itu karena saya sudah tiada dan seseorang menemukan rahasia saya. Saya tahu tidak ada permintaan maaf untuk apa yang saya lakukan. Saya tahu saya berbohong kepadamu selama bertahun-tahun dan saya menggunakan uangmu untuk membiayai Siti dan anak-anak saya yang lain. Saya tahu saya pantas mendapatkan kebencianmu. Saya terus membaca dengan tangan gemetar. Siti hamil 18 tahun yang lalu, ketika kamu dan saya sedang mengalami masa sulit. Alih-alih mengakui perselingkuhan saya memutuskan untuk merahasiakan keluarga itu. Awalnya hanya uang untuk bayi. Tetapi setelah itu Siti meminta lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dia mengancam akan menceritakan semuanya kepadamu jika saya tidak membantunya. Joko telah diperas oleh kekasihnya selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak membenarkan dia menggunakan uang saya untuk membayarnya. Ketika anak kedua lahir, Siti menuntut sebuah rumah, sebuah mobil, sekolah swasta. Saya tidak punya uang itu, jadi saya meminjam dari orang-orang yang kemudian saya ketahui sangat berbahaya. Saya pikir saya bisa membayar dengan keuntungan bengkel, tetapi itu tidak pernah cukup. Surat itu terus menjelaskan bagaimana utang telah tumbuh dengan bunga, bagaimana Joko terus meminjam lebih banyak uang untuk membayar utang sebelumnya, dan bagaimana dia akhirnya terjebak dalam lingkaran setan. Stres menjaga kebohongan ini selama bertahun-tahun membuat saya sakit. Dokter bilang jantung saya tidak tahan lagi. Saya tahu saya akan segera mati dan saya tahu saya meninggalkan masalah ini untukmu dan Dewi. Saya lebih menyesal daripada yang bisa diungkapkan kata-kata. Di akhir surat, Joko telah menulis sesuatu yang membuat saya mendidih karena marah. Siti tahu tentang utang itu. Saya bilang padanya jika terjadi sesuatu padaku, kamu dan Dewi akan mengurusnya. Dia setuju karena dia bilang kalianlah yang diuntungkan dari hidup bersamaku selama bertahun-tahun. Kami yang diuntungkan. Seolah-olah ditipu dan dicuri selama 30 tahun adalah sebuah keuntungan. Saya kembali ke ponsel Dewi untuk mendengarkan pesan-pesan terakhir. Suaranya dalam rekaman terakhir terdengar pasrah tetapi bertekad. Bu, saya tahu ini akan menyakitkan. Tetapi kamu harus tahu seluruh kebenarannya agar kamu bisa membuat keputusan terbaik.
Uang yang ada di brankas adalah 50.000 dolar Amerika Serikat yang bisa saya pulihkan dari salah satu rekening ayah sebelum Siti mengosongkan sisanya. Hanya 50.000 dolar Amerika Serikat dari utang 400.000 dolar Amerika Serikat. Ada juga dokumen yang menunjukkan bahwa beberapa properti masih bernilai. Jika kamu menjualnya, kamu mungkin bisa mengumpulkan sekitar 200.000 dolar Amerika Serikat lagi. Itu tidak cukup untuk membayar seluruh utang. Tetapi itu sesuatu. Pesan terakhir Dewi menghancurkan jiwa saya. Bu, tolong maafkan saya karena meninggalkanmu seperti ini. Tolong mengerti bahwa itu satu-satunya cara untuk menjagamu tetap aman. Saya akan menghilang selamanya. Tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya mencintaimu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Kamu telah menjadi ibu terbaik di dunia, dan kamu tidak pantas mendapatkan semua ini. Jaga dirimu baik-baik dan tolong, cobalah untuk bahagia. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan menderita karena kebohongan ayah. Saya duduk di kantor yang dingin dan sunyi itu, dikelilingi oleh rahasia dan kebohongan seorang pria yang saya pikir saya kenal. Putri saya telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saya dari utang yang bahkan tidak saya ketahui saya miliki, dari penjahat yang belum pernah saya dengar. Tetapi Dewi tidak tahu sesuatu yang baru saja saya temukan di antara dokumen di brankas. Ada sebuah alamat di selembar kertas terpisah, ditulis dengan tulisan tangan yang berbeda, dan sebuah catatan yang mengatakan, jika terjadi sesuatu, dia ada di sini. Dewi tidak menghilang selamanya. Dia telah meninggalkan petunjuk agar saya bisa menemukannya. Alamat di kertas itu ditulis dengan kaligrafi yang tidak saya kenali, tetapi sesuatu dalam insting saya mengatakan itu penting. Desa San Dimas, Jalan Bulan, nomor 243. Jika terjadi sesuatu, dia ada di sini. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya kata-kata yang dicoret-coret di selembar kertas menguning. San Dimas berjarak 3 jam perjalanan mobil dari kota. Itu adalah kota kecil di pegunungan. Jenis tempat di mana seseorang bisa menghilang tanpa menarik perhatian. Jenis tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Saya menyimpan semua dokumen dan uang di tas saya. Saya tidak tahu apakah aman meninggalkannya di kantor. Terutama sekarang setelah saya tahu ada orang berbahaya yang terlibat dalam seluruh masalah ini. Sebelum saya pergi, saya memutar ponsel Dewi sekali lagi, merekam catatan suara untuknya kalau dia bisa mendengarnya suatu hari nanti. Dewi, cintaku, jika suatu hari kamu mendengarkan ini, saya ingin kamu tahu bahwa saya mengerti mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Dan saya ingin kamu tahu bahwa saya akan menemukanmu. Saya sampai di rumah saat sudah pagi. Saya tidak tidur sepanjang malam, tetapi adrenalin membuat saya tetap terjaga. Saya perlu merencanakan perjalanan saya ke San Dimas, tetapi sebelumnya saya harus memastikan saya siap untuk apapun yang mungkin saya temukan di sana. Saya mengeluarkan semua dokumen dari brankas dan menyebarkannya di atas meja makan. Ada lebih banyak daripada yang bisa saya periksa di kantor. Laporan rekening yang menunjukkan transfer reguler 5.000 dolar Amerika Serikat bulanan ke rekening Siti selama 15 tahun terakhir. Faktur sekolah swasta, pembayaran asuransi kesehatan, bahkan tanda terima liburan keluarga yang telah dibayar Joko untuk keluarga lainnya. 75.000 dolar Amerika Serikat setahun selama 15 tahun. Lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat yang telah keluar dari rekening kami tanpa saya sadari. Bagaimana saya bisa begitu buta? Bagaimana saya tidak menyadari bahwa begitu banyak uang hilang? Tetapi kemudian saya ingat bagaimana pernikahan kami berjalan. Joko mengurus semua keuangan. Saya menyerahkan hasil dari bisnis kue saya, dan dia bertanggung jawab untuk membayar semua tagihan dan mengelola tabungan. Dia memberi saya sejumlah uang untuk pengeluaran pribadi saya dan saya tidak pernah mempertanyakan sisanya. Saya mempercayainya sepenuhnya. Di antara dokumen, saya menemukan sesuatu yang membuat darah saya dingin. Polis asuransi jiwa atas nama Joko sebesar 500.000 dolar Amerika Serikat. Polis yang tidak saya ketahui dan di mana saya adalah penerima manfaatnya. Joko telah merencanakan kematian finansialnya. Dia tahu jantungnya mulai melemah. Dia tahu dia akan meninggal dan telah mengambil polis asuransi agar saya bisa membayar utangnya setelah kematiannya. Tetapi ada masalah. Polis itu bertanggal hanya 2 bulan sebelum kematiannya. Perusahaan asuransi tidak membayar jika tertanggung meninggal dalam waktu yang begitu singkat setelah mengambil polis, terutama jika dia memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Saya menelepon perusahaan asuransi dari ponsel saya. Setelah menunggu 20 menit di telepon,
Seorang perwakilan mengkonfirmasi apa yang saya takutkan. Polis itu telah ditolak karena Joko tidak mengungkapkan kondisi jantungnya saat mengambilnya. Tidak ada 500.000 dolar Amerika Serikat yang menunggu saya. Saya hanya punya 50.000 dolar Amerika Serikat dari brankas dan properti yang disebutkan Dewi. Saya menghabiskan sisa pagi itu meneliti nilai properti itu di internet. Ada 3 bidang tanah di pinggiran kota dan sebuah rumah kecil di lingkungan kelas menengah. Jika saya beruntung dan menjualnya dengan cepat, mereka bisa memberi saya sekitar 200.000 dolar Amerika Serikat, persis seperti yang telah dihitung Dewi. Tetapi 250.000 dolar Amerika Serikat masih kurang 150.000 dari utang Joko. Pukul 2 siang saya masuk ke mobil saya dan memulai perjalanan menuju San Dimas. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan temukan di sana, tetapi itu satu-satunya petunjuk yang saya miliki untuk menemukan Dewi. Jalan menuju San Dimas berkelok-kelok melalui pegunungan, menanjak secara bertahap di antara pohon pinus dan batu. Itu adalah pemandangan indah yang dalam keadaan lain akan saya nikmati, tetapi pikiran saya sepenuhnya terfokus pada apa yang menunggu saya di akhir perjalanan. Apakah Dewi benar-benar ada di alamat itu? Atau apakah itu akan menjadi kekecewaan lain, petunjuk palsu lain dalam mimpi buruk tanpa akhir ini? San Dimas ternyata persis seperti yang saya bayangkan. Sebuah kota kecil dengan jalan utama, beberapa toko, pom bensin, dan rumah-rumah yang tersebar di antara pepohonan. Jenis tempat di mana semua orang saling kenal dan orang luar segera menarik perhatian. Saya menemukan jalan bulan tanpa kesulitan. Itu adalah jalan perumahan yang tenang, dengan rumah-rumah kecil dan taman-taman yang terawat baik. Nomor 243 adalah rumah kayu yang dicat biru muda, dengan teras kecil dan pot bunga di jendela. Saya memarkir di jalan dan duduk selama beberapa menit mengamati rumah itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada mobil di garasi, gorden tertutup. Akhirnya saya mengumpulkan keberanian dan mengetuk pintu. Wanita yang membukakan pintu untuk saya berusia sekitar 60 tahun. Rambut abu-abu diikat ekor kuda dan mata biru yang sangat lembut. Dia menatap saya dengan rasa ingin tahu tetapi tanpa rasa khawatir. "Bisa saya bantu?" dia bertanya. "Saya mencari putri saya," kata saya, dan suara saya sedikit bergetar. "Namanya Dewi." Saya pikir dia mungkin ada di sini. Ekspresi wanita itu segera berubah. Matanya dipenuhi rasa iba dan dia membuka pintu lebih lebar. "Anda pasti Rina," katanya dengan lembut. "Saya Ayu Dewi. Dewi banyak bercerita tentang Anda. Silakan masuk." Saya mengikuti Ayu ke ruang tamu kecil dan nyaman. Di meja kopi ada foto Dewi tersenyum. Dan hati saya dipenuhi harapan dan rasa sakit pada saat yang sama. "Dia di mana?" Dia duduk di depan saya dan memegang tangan saya. "Dewi baik-baik saja," katanya, dan saya merasa seolah-olah saya bisa bernapas untuk pertama kalinya dalam 6 bulan. Dia hidup dan dia aman, tetapi ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum menemuinya. "Hal apa?" tanya saya, meskipun sebagian dari diri saya takut akan jawabannya. Ayu menghela napas panjang. "Dewi tiba di sini 5 bulan lalu, hancur dan ketakutan. Dia menceritakan seluruh kisah tentang ayahnya, tentang utang, tentang ancaman. Tetapi dia juga menceritakan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dia masukkan dalam rekaman itu karena dia takut bagaimana Anda akan bereaksi." "Apa?" bisik saya. "Rina, Joko tidak meninggal karena serangan jantung alami." Kata-kata Ayu menghantam saya seperti sambaran petir. Saya terdiam, memproses apa yang baru saja saya dengar. "Maksudmu?" Saya berhasil bertanya. Ayu bangkit dan membawa folder dari meja terdekat. Dewi menyelidiki lebih lanjut setelah mengetahui utang itu. Dia berbicara dengan dokter yang merawat Joko di hari-hari terakhirnya. Dia memeriksa laporan medis. Dia mengajukan pertanyaan yang berhak diajukan oleh seorang anak perempuan. Dia membuka folder dan menunjukkan kepada saya beberapa dokumen medis. Joko memang punya masalah jantung. Itu benar. Tetapi obat yang dia minum bukan untuk jantung. Itu adalah obat yang, dikombinasikan dengan alkohol, dapat menyebabkan serangan jantung yang terlihat alami. Saya menatap kertas-kertas itu tanpa mengerti sepenuhnya. "Joko diracuni perlahan," lanjut Ayu. "Seseorang telah menaruh obat itu di makanan atau minumannya selama berminggu-minggu sebelum kematiannya." "Siapa?" tanya saya. Meskipun di lubuk hati saya sudah mulai curiga jawabannya. "Siti,"
kata Ayu dengan sederhana. Siti tahu Joko tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman uang. Pemberi pinjaman menekan, mengancam akan melukai seluruh keluarga jika dia tidak membayar. Jadi dia memutuskan untuk membunuhnya dan membiarkan polis asuransi membayar utang itu. Tapi polis itu ditolak, kata saya dengan lemah. Dia tidak tahu itu. Joko telah berbohong padanya tentang ketentuan polis, sama seperti dia berbohong kepada kalian tentang segala hal lainnya. Saya tenggelam di sofa, merasa seolah dunia berputar di sekitar saya. Joko tidak hanya seorang pembohong dan penipu. Dia telah dibunuh oleh kekasihnya, yang kemudian merencanakan agar saya membayar utang mereka berdua. Ada lagi, kata Ayu dengan lembut. Dewi punya bukti. Dia menemukan obat-obatan itu di rumah Siti. Dia menemukan pesan teks di mana Siti berbicara dengan seseorang tentang menyelesaikan masalah Joko secara permanen. Dia mendokumentasikan semuanya. Mengapa dia tidak melapor ke polisi? Tanya saya. Ayu menatap saya dengan sedih. Karena Siti mengancam akan membunuhnya juga. Dan kemudian Anda. Dia bilang jika Dewi berbicara, kalian berdua akan mengalami nasib yang sama dengan Joko. Saat itulah saya mengerti mengapa Dewi melarikan diri. Dia tidak hanya melindungi saya dari utang, tetapi dari seorang pembunuh. Di mana Dewi sekarang? Tanya saya. Ayu tersenyum untuk pertama kalinya sejak percakapan ini dimulai. Dia di tempat kerja. Dia mendapatkan pekerjaan di perpustakaan desa. Kami pikir itu tempat teraman untuknya. Tenang dan tidak terlalu terlihat. Dia akan pulang pukul 6. Saya melihat jam tangan saya. Saat itu pukul 4:30 sore. Ayu, kata saya perlu menanyakan sesuatu yang sangat penting. Apakah Dewi tahu Anda akan menceritakan semua ini kepada saya? Ayu mengangguk. Dia meminta saya untuk menceritakan semuanya jika Anda datang mencarinya. Dia bilang Anda berhak tahu kebenaran sepenuhnya. Tetapi dia tidak punya keberanian untuk mengatakannya langsung kepada Anda. Saya bersandar di sofa, merasa benar-benar lelah tetapi juga lega. Putri saya hidup, dia aman, dan dalam 1,5 jam saya akan melihatnya lagi. Tetapi saya juga baru saja menemukan bahwa suami saya telah dibunuh oleh kekasihnya, yang sekarang bebas dan mungkin berpikir bagaimana cara menyingkirkan satu-satunya saksi kejahatannya. Tepat pukul 6, saya mendengar bunyi kunci di pintu depan. Jantung saya mulai berdebar begitu kencang sampai saya pikir akan keluar dari dada. Ayu telah membuatkan saya teh dan kami telah berbicara lebih banyak tentang situasi itu, tetapi tidak ada yang mempersiapkan saya untuk saat ini. Saya mendengar langkah kaki di lorong, dan kemudian suara yang akrab yang tidak saya dengar selama 6 bulan. Ayu, saya pulang. Bagaimana harimu? Dewi, kata Ayu dengan lembut. Ada seseorang di sini yang ingin bertemu denganmu. Langkah kaki berhenti. Ada keheningan yang lama, dan kemudian Dewi muncul di ambang pintu ruang tamu. Dia lebih kurus, rambutnya lebih pendek dan pirang alih-alih koklat alaminya, tetapi matanya masih sama. Mata besar dan ekspresif yang telah menatap saya dengan cinta selama 28 tahun. Ibu, bisiknya, dan suaranya pecah. Saya bangkit dari sofa begitu cepat sampai saya hampir jatuh. Saya berlari ke arahnya dan memeluknya dengan sekuat tenaga, seolah-olah saya bisa melindunginya dari semua rasa sakit yang kami derita selama bulan-bulan perpisahan ini. Dewi menangis di pelukan saya seperti anak kecil. Saya juga menangis, tetapi ini adalah air mata yang berbeda dari semua yang saya tumpahkan dalam beberapa bulan terakhir. Ini adalah air mata kelegaan, rasa syukur, cinta murni. Saya pikir saya tidak akan pernah melihatmu lagi, katanya di antara isak tangis. Saya juga, bisik saya di telinganya. Tapi saya di sini sekarang, cintaku, saya di sini. Kami berpelukan selama beberapa menit, tanpa bicara, hanya merasakan kelegaan karena bersama lagi. Ayu mengamati kami dari dapur dengan senyum, memberi kami ruang yang kami butuhkan. Akhirnya kami berpisah dan duduk di sofa. Dewi memegang tangan saya seolah dia takut saya akan menghilang. Ayu bilang kamu menemukan pesan-pesan itu, kata Dewi, menyeka air matanya. Saya menemukannya. Saya mengkonfirmasi. Ke-87 pesan itu. Dewi menutup matanya kesakitan. Saya sangat menyesal telah berbohong kepadamu tentang kemana saya pergi. Saya sangat menyesal telah membuatmu menderita, berpikir bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi padaku. Kamu tidak perlu meminta maaf, kata saya dengan tegas.
Kamu melakukan apa yang kamu pikir terbaik untuk melindungiku. Tetapi sekarang kita bersama dan kita akan menyelesaikan ini. Bu, kata Dewi. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Siti masih di luar sana. Pria-pria yang mengancamku masih di luar sana. Tidak aman bagimu datang ke sini. Ayu menceritakan tentang Siti, kata saya, tentang apa yang dia lakukan pada ayahmu. Mata Dewi dipenuhi air mata baru. Bu, ayah bukan orang baik, tetapi dia tidak pantas mati seperti itu, dan kita tidak pantas menanggung konsekuensi dari kebohongannya. Kamu benar, kata saya, dan kita tidak akan menanggungnya. Dewi menatap saya dengan bingung. Apa maksudmu? Saya bangkit dan mengambil tas saya, mengeluarkan semua dokumen yang saya temukan di brankas. Saya punya semua ini, kata saya, menunjukkan kepadanya kertas-kertas itu. Saya punya bukti transfer uang, properti, semua yang ayahmu lakukan, dan kamu punya bukti bahwa Siti membunuhnya. Tapi, Bu, kita tidak bisa melapor ke polisi. Siti mengancam akan membunuh kita jika kita berbicara. Kita tidak akan melapor ke polisi, kata saya, dan saya melihat matanya terbuka terkejut. Kita akan langsung menemui Siti. Apa? Dewi menjadi pucat. Bu, itu sangat berbahaya. Dengarkan saya, kata saya, duduk di sampingnya dan memegang tangannya. Siti membunuh ayahmu karena dia pikir polis asuransi akan membayar utang itu. Tetapi polis itu ditolak. Itu berarti dia juga tidak punya cara untuk membayar $400.000 Amerika Serikat. Dewi mengangguk perlahan, mulai mengerti. Pria-pria yang sama yang mengancammu sekarang menekannya. Saya melanjutkan. Dia berada dalam situasi yang sama dengan kita. Tetapi dengan perbedaan bahwa dia adalah seorang pembunuh, dan kita punya bukti tentang itu. Apakah kamu menyarankan kita memerasnya? Tanya Dewi, tidak percaya. Saya menyarankan kita menawarkan kesepakatan, kata saya. Dia meninggalkan kita sendirian selamanya, pindah jauh bersama anak-anaknya dan tidak pernah menghubungi kita lagi, dan kita tidak menyerahkan bukti bahwa dia membunuh ayahmu. Dewi berpikir sejenak. Tapi, Bu, bagaimana dengan utangnya? Meskipun Siti pergi, pemberi pinjaman akan tetap mencari uang itu. Saya juga sudah memikirkan itu, kata saya. Saya punya $50.000 Amerika Serikat dari brankas, dan saya bisa menjual properti itu seharga $200.000 Amerika Serikat lagi kira-kira. Itu $250.000 Amerika Serikat. Masih kurang $150.000 Amerika Serikat, tunjuk Dewi. Tepat. Tetapi Siti juga punya akses ke uang. Rumah tempat dia tinggal bernilai setidaknya $200.000 Amerika Serikat. Mobilnya baru, mungkin bernilai $30.000. Dan dia punya perhiasan, furnitur, barang berharga. Mata Dewi mulai bersinar dengan pemahaman. Kita akan mengusulkan dia melikuidasi semua yang dia miliki untuk menyelesaikan pembayaran utang itu. Tepat, kata saya. Dia membayar bagiannya dari utang itu. Kita membayar bagian kita, dan kita semua bebas. Alternatif baginya adalah penjara karena pembunuhan. Bu, kata Dewi setelah beberapa saat, itu bisa berhasil, tetapi masih sangat berbahaya untuk menghadapinya. Itulah mengapa kita tidak akan menghadapinya sendirian, kata saya. Kita akan melakukannya di tempat umum, dengan saksi di sekitar. Dan kita akan punya salinan semua bukti di tangan seseorang yang kita percaya, dengan instruksi untuk menyerahkannya kepada polisi jika terjadi sesuatu pada kita. Ayu, yang telah mendengarkan dari dapur, mendekati kami. Saya bisa menjadi orang yang dipercaya itu, katanya. Saya bisa menyimpan bukti dan memastikan bahwa itu sampai ke pihak berwajib jika kalian tidak kembali. Dewi menatap saya dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Bu, ini sangat berisiko. Apakah kamu yakin ingin melakukannya? Dewi, kata saya, memegang wajahnya di antara tangan saya. Selama 6 bulan saya hidup tanpa tahu apakah kamu hidup atau mati. Selama 30 tahun saya hidup dengan seorang pria yang berbohong dan mencuri dari saya setiap hari. Saya tidak akan menghabiskan sisa hidup saya melarikan diri dan bersembunyi karena kebohongan dan kejahatan orang lain. Mata Dewi dipenuhi air mata, tetapi kali ini adalah air mata kebanggaan. Kamu benar, katanya. Sudah saatnya kita menghadapi ini. Kami menghabiskan sisa malam itu merencanakan dengan tepat bagaimana kami akan mendekati Siti.
Kami memutuskan bahwa tempat yang sempurna adalah pusat perbelanjaan tempat dia bekerja. Di toko pakaian tempat Dewi menemukan bahwa dia adalah seorang supervisor. Itu adalah tempat umum, dengan keamanan, dan di mana dia tidak bisa bereaksi dengan kekerasan tanpa mengekspos dirinya sendiri. Ayu membantu kami membuat salinan semua dokumen dan bukti. Dia juga meminjamkan kami perekam kecil untuk mendokumentasikan percakapan kami dengan Siti. Bagaimana jika dia menolak? Tanya Dewi saat kami meninjau rencana kami untuk terakhir kalinya. Maka kita menindaklanjuti ancaman kita, kata saya dengan sederhana. Kita memberinya 24 jam untuk mempertimbangkan kembali, dan jika dia tidak menerima, kita menyerahkan semuanya kepada polisi. Dan jika dia menerima tetapi tidak memenuhi bagiannya, maka kita juga menyerahkan buktinya. Ini satu-satunya kesempatannya untuk menghindari penjara, dan dia tahu itu. Keesokan paginya, Ayu meminjamkan mobilnya kepada kami untuk kembali ke kota. Saya telah memutuskan bahwa lebih aman menggunakan kendaraan yang tidak akan dikenali Siti, kalau dia punya mata-mata yang mengawasi. Perjalanan kembali terasa abadi bagi saya. Dewi berada di kursi penumpang, meninjau ulang rencana kami dan bukti yang kami bawa. Saya mengemudi, mencoba untuk tetap tenang, tetapi di dalam saya merasa ketakutan. Itu bukan rasa takut untuk diri saya sendiri. Itu adalah rasa takut untuk Dewi. Takut kalau terjadi kesalahan dan saya kehilangan dia lagi. Kali ini selamanya. Bu, kata Dewi tiba-tiba, menyela pikiran saya. Ya, cintaku. Saya ingin kamu tahu bahwa 6 bulan jauh darimu adalah yang paling sulit dalam hidup saya. Setiap hari saya bertanya-tanya apakah saya telah membuat keputusan yang tepat. Dan sekarang apa yang kamu pikirkan? Tanya saya. Dewi menatap saya dengan senyum kecil, tetapi bertekad. Sekarang saya pikir mungkin perlu kita melalui ini untuk mencapai titik ini, untuk menjadi cukup kuat untuk menghadapi kebenaran dan memperjuangkan kebebasan kita. Saya berpikir hal yang sama, kata saya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan saya merasakan sesuatu yang menyerupai harapan. Kami tiba di kota pukul 2 siang. Siti bekerja sampai pukul 6. Jadi kami punya waktu untuk mempersiapkan diri secara mental dan meninjau rencana kami untuk terakhir kalinya. Kami parkir di pusat perbelanjaan pukul 5:30 menit, dan berjalan menuju toko tempat Siti bekerja. Dewi mengenakan topi dan kacamata hitam agar tidak langsung dikenali, dan saya membawa perekam tersembunyi di tas saya. Melalui kaca toko kami bisa melihat Siti melayani pelanggan. Dia terlihat persis seperti yang saya bayangkan. Tinggi, pirang, dengan kecantikan buatan yang telah memikat suami saya selama bertahun-tahun. Kamu siap? Tanya Dewi. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Sudah saatnya Siti membayar untuk apa yang dia lakukan. Kami memasuki toko tepat ketika Siti selesai melayani pelanggan terakhirnya hari itu. Saat dia melihat kami, wajahnya berubah total. Senyum profesional menghilang, digantikan oleh ekspresi keterkejutan mutlak. Dewi berbisik, dan kemudian tatapannya beralih ke saya. Rina. Halo. Siti, kata saya dengan ketenangan yang tidak saya ketahui saya miliki. Kita perlu bicara denganmu. Siti melihat sekeliling dengan gugup. Toko itu kosong kecuali kami, tetapi lampu masih menyala dan pusat perbelanjaan masih ramai dengan orang yang berlalu lalang. Saya tidak tahu tentang apa yang ingin kalian bicarakan, katanya, tetapi suaranya bergetar. Saya pikir kamu tahu, jawab Dewi, melepas kacamata hitamnya. Kami tahu apa yang kamu lakukan pada ayahku. Warna menghilang sepenuhnya dari wajah Siti. Dia berpegangan pada konter seolah dia membutuhkan dukungan fisik. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan, ulangnya, tetapi itu tidak lagi terdengar meyakinkan. Saya mengeluarkan salah satu botol obat dari tas saya, yang sama yang telah Dewi temukan tersembunyi di rumah Siti, digitoksin, kata saya, membaca label. Dikombinasikan dengan alkohol, dapat menyebabkan serangan jantung yang terlihat sepenuhnya alami pada seseorang dengan masalah jantung. Siti menjadi benar-benar tidak bergerak, menatap botol itu seolah-olah itu adalah ular berbisa. Kami juga punya pesan teks, lanjut Dewi, yang kamu kirim, berbicara tentang menyelesaikan masalah Joko secara permanen. Dan kami punya laporan rekening, tambah saya. Semua catatan bagaimana Joko menggunakan uang kami untuk membiayai kamu dan anak-anakmu selama bertahun-tahun. Siti akhirnya menemukan suaranya, tetapi keluar seperti bisikan serak.
Apa yang kalian inginkan? Saya melangkah selangkah lebih dekat padanya, menjaga suara saya rendah tetapi tegas. Kami ingin ini berakhir. Untuk kita semua. Saya tidak mengerti. Sederhana, kata Dewi. Kamu punya masalah. Pria-pria yang sama yang mengancamku sekarang menekankanmu karena utang 400.000 dolar Amerika Serikat itu. Polis asuransi ditolak, jadi kamu tidak punya cara untuk membayar. Siti mengangguk perlahan. Matanya bergerak di antara kami berdua seolah dia sedang menghitung pilihannya. Kami juga punya masalah. Saya melanjutkan. Pria-pria yang sama itu berpikir kami juga berutang. Tapi kami punya sesuatu yang tidak kamu miliki, tambah Dewi. Kami punya bukti bahwa kamu membunuh ayahku. Siti memegang tenggorokannya, seolah dia tidak bisa bernapas. Jadi kami akan membuat proposal, kata saya. Sebuah proposal yang akan menguntungkanmu untuk diterima. Proposal apa? Gumam Siti. Saya mengeluarkan ponsel saya dan menunjukkan kepadanya foto semua dokumen yang kami temukan. Kami akan membayar 250.000 dolar Amerika Serikat dari utang itu, dengan menjual properti yang dibeli Joko dengan uang pinjaman dan menggunakan tabungan yang kami temukan. Siti mengerutkan kening, bingung. Kamu akan membayar 150.000 dolar Amerika Serikat sisanya, lanjut Dewi, dengan menjual rumahmu, mobilmu, dan semua yang kamu miliki yang berharga. Saya tidak bisa melakukan itu, protes Siti. Saya punya 2 anak. Kami butuh tempat tinggal. Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum kamu membunuh ayah mereka, kata saya dengan dingin. Siti gemetar mendengar kata-kata saya. Setelah utang itu lunas sepenuhnya, saya melanjutkan. Kamu meninggalkan kota, pindah jauh bersama anak-anakmu dan tidak pernah menghubungi kami lagi. Kamu tidak pernah menyebut nama kami lagi. Dan kami tidak pernah menyerahkan bukti kejahatanmu kepada polisi. Dewi menyelesaikan. Siti terdiam lama memproses proposal kami. Dan bagaimana jika saya menolak? Tanyanya akhirnya. Maka besok pagi kami menyerahkan semua bukti kepada pihak berwenang, kata saya tanpa ragu. Obat-obatan dengan sidik jarimu, pesan teks, catatan medis yang membuktikan Joko diracuni, semuanya. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara karena pembunuhan, tambah Dewi, dan anak-anakmu akan tumbuh dengan mengetahui bahwa ibu mereka adalah seorang pembunuh. Mata Siti dipenuhi air mata. Joko berjanji kepada saya bahwa polis asuransi akan menanggung semuanya. Dia bilang ketika dia meninggal saya akan punya 500.000 dolar Amerika Serikat untuk membayar utang dan memulai lagi. Tapi Joko berbohong kepadamu, kata saya, seperti dia berbohong kepada kita semua. Saya tidak ingin membunuhnya, bisik Siti. Tetapi pemberi pinjaman bilang jika Joko tidak segera membayar mereka akan menyakiti anak-anak saya, mereka akan menyakiti kita semua. Itu bukan keputusan yang bisa kamu ambil, kata Dewi, suaranya dipenuhi rasa sakit. Dia ayahku. Siti menutupi wajahnya dengan tangan dan mulai menangis. Berapa lama waktu yang saya punya? Tanyanya di antara isak tangis. 3 minggu, jawab saya. 3 minggu untuk melikuidasi semua yang kamu miliki dan mendapatkan bagianmu dari uang itu. Dan setelah itu kamu menghilang. Kamu meninggalkan kota dan tidak pernah kembali. Siti mendongak ke arah saya dan untuk pertama kalinya saya melihat sesuatu yang menyerupai penyesalan di matanya. Rina, saya tahu tidak ada yang bisa saya katakan agar kamu memaafkan saya. Saya tahu saya merusak hidupmu. Kamu tidak merusak hidup saya, kata saya dengan tegas. Joko yang merusak hidup saya. Kamu hanya merusak hidupmu sendiri. Siti mengangguk perlahan. Saya terima, katanya akhirnya. Saya terima proposal kalian. Bagus, kata saya, mengeluarkan selembar kertas dari tas saya. Ini adalah kontrak sederhana yang menjelaskan kesepakatan kita. Kamu akan menandatanganinya. Siti membaca dokumen itu dengan cepat, dan kemudian menandatangani dengan tangan gemetar. Siti, kata saya sebelum pergi, jika kamu mencoba menipu kami, jika kamu mencoba melarikan diri tanpa membayar, atau jika terjadi sesuatu pada salah satu dari kami, bukti ini langsung menuju polisi secara otomatis. Saya mengerti, gumamnya. Dan satu hal lagi, tambah Dewi, jika kamu pernah mencoba menghubungi keluarga kami, jika kamu pernah menyebut nama kami, atau jika kamu pernah kembali ke kota ini, tidak akan ada lagi kesepakatan. Kamu akan langsung masuk penjara.
Siti mengangguk dengan kuat. Kalian tidak akan pernah melihat saya lagi, janjinya. Kami meninggalkan toko dalam diam. Tidak sampai kami berada di mobil barulah saya akhirnya bisa bernapas normal lagi. Menurutmu dia akan menepati janjinya? Tanya Dewi. Dia akan menepati janjinya, kata saya dengan yakin. Dia tidak punya pilihan lain, dan dia menepati janjinya. 3 minggu kemudian, Siti telah menjual rumahnya, mobilnya, dan semua yang dia miliki yang berharga. Dia telah mengumpulkan tepat $150.000 Amerika Serikat. Kami telah menjual properti Joko, dan bersama dengan uang dari brankas, kami memiliki $250.000 Amerika Serikat kami. Kami bertemu dengan para pemberi pinjaman di bank, di hadapan saksi dan kamera keamanan. Kami menyerahkan $400.000 Amerika Serikat secara tunai dan menandatangani dokumen yang membebaskan kami sepenuhnya dari utang apapun yang terkait dengan Joko. Seminggu kemudian, Siti dan anak-anaknya pindah ke provinsi lain. Kami tidak pernah mendengar kabarnya lagi. 6 bulan telah berlalu sejak saat itu. Dewi dan saya menjual rumah tempat saya tinggal bersama Joko dan membeli rumah kecil di dekat San Dimas, tidak jauh dari tempat Ayu tinggal. Itu adalah tempat yang tenang, dikelilingi oleh pegunungan, di mana kami bisa memulai lagi. Dewi mendapat pekerjaan sebagai pustakawan di desa, dan saya membuka toko roti kecil. Kami menghasilkan lebih sedikit uang daripada sebelumnya, tetapi itu uang bersih, diperoleh dengan jujur. Di malam hari, terkadang kami duduk di teras dan berbicara tentang semua yang kami lalui, tentang Joko, tentang kebohongan, tentang bulan-bulan kami terpisah. Tetapi kami tidak lagi berbicara dengan rasa sakit. Kami berbicara dengan ketenangan orang-orang yang telah menghadapi kebenaran dan keluar dari sisi lain dengan lebih kuat. Dewi pernah bertanya kepada saya apakah saya merindukan kehidupan yang saya miliki sebelumnya. Apakah saya rindu percaya bahwa Joko adalah pria yang baik dan bahwa kami memiliki pernikahan yang bahagia? Tidak, jawab saya tanpa ragu. Saya lebih memilih kebenaran yang menyakitkan daripada kebohongan yang nyaman. Dan apakah kamu tidak marah tentang semua waktu yang kita sia-siakan? Tanyanya. Waktu itu tidak sia-sia, jawab saya. Itu membawa kita ke sini. Itu mengajarkan kita bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Kadang-kadang, sangat jarang, saya memikirkan Siti. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaannya. Apakah anak-anaknya baik-baik saja? Apakah dia berhasil membangun kembali hidupnya di suatu tempat jauh dari sini? Saya tidak merasa kasihan padanya, tetapi saya juga tidak merasa benci. Kebencian membutuhkan energi, dan saya lebih memilih menggunakan energi saya untuk membangun kehidupan baru yang kami miliki ini. Ayu datang mengunjungi kami setiap hari Minggu. Dia telah menjadi nenek yang tidak pernah dimiliki Dewi dan teman yang saya butuhkan. Kadang-kadang saya bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Dewi tidak menemukan perlindungan di rumahnya, jika dia tidak memiliki seseorang yang melindunginya selama bulan-bulan sulit itu. Tetapi saya tidak suka memikirkan tentang apa yang akan terjadi. Saya lebih suka berfokus pada apa yang ada. 2 wanita yang belajar bahwa keluarga sejati tidak selalu datang dari darah, tetapi dari mereka yang memilih untuk tetap di sisi Anda ketika semuanya runtuh. Kemarin, saat saya memanggang roti untuk toko roti, Dewi masuk ke dapur dan memeluk saya dari belakang. Saya mencintaimu, Bu, katanya. Saya juga mencintaimu, anakku, jawab saya. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, kata-kata itu terasa benar-benar bebas dari kebohongan, rahasia, rasa sakit, kami bebas. Akhirnya, kami bebas,